Kita mau bertemu Tuhan Yesus kita dalam hadirat-Nya. Kita mau naikkan syukur kita. Kita mau berikan pujian buat Tuhan. Biarlah setiap pujian, setiap penyembahan kita itu manis didengar sama Tuhan Yesus. Mari kita bawa hati kita. Kita bawa kerinduan kita. Ya Yesus, ini kami Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Yesus Tuhan, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, menyanyi puja dan pengakuan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, biarlah manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, menyanyi puja dan pengakuan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Mari Bapak Ibu, kita mau bangkit berdiri. Kita mau katakan, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak
syukur Tuhan pagi hari ini kami boleh berada dalam bait-Mu Tuhan untuk memuji, menyembah-Mu Yesus, meninggikan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersatu hati di tempat ini untuk memuji Engkau, memuliakan Engkau Tuhan dengan hati yang penuh dengan sukacita dan ucapan syukur Tuhan yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan yang pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan kami semua yang percaya kami mau katakan amin, haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan kita, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ada kuasa dalam nama Yesus, amin Bapak Ibu, haleluya, haleluya. Sebab nama Tuhan adalah menara dan kota benteng kehidupan kita. Kota benteng perlindunganku.
bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebab kami ada saat ini, itu semua karena kasih-Mu Yesus. Kristus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu, terima kasih Pak Samuel yang sudah memberi kesempatan saya untuk menyampaikan firman berdiri di mimbar ini. Tentunya sesuai tema tahun ini, yaitu kesatuan dalam tubuh Kristus. Saya buka masker karena sekitar saya sudah tidak ada orang, ya, supaya lebih jelas penyampaiannya. Baik, firman Tuhan yang akan saya bagikan dengan dasar ini. Tolong PowerPoint-nya dikeluarkan. Ya, terus ya, tubuh Kristus itu adalah banyak anggota. Banyak anggota disatukan. Nah, dasarnya ini. Lanjut. Ya, dikeluarkan semuanya aja. Dalam Alkitab, jemaat itu disebut eklesia. Eklesia itu bahasa Yunani, dalam
masa itu eklesia itu adalah sekumpulan orang yang menentukan nasib kota. Jadi gereja sekumpulan orang yang menentukan nasib jiwa-jiwa di kota. Nah, ini bicara juga sama dengan apa yang ditulis dalam Yeremia 29 ayat 7. Doakan di mana kamu aku buang. Doakan kota, kesejahteraannya. Kenapa bisa demikian? Karena kita ini kan anak Allah. Jadi anak Allah ini memiliki power, tentunya dalam kesatuan. Ya, individu memang memiliki kekuatan, tetapi lebih kuat kalau sekumpulan orang percaya dalam tubuh Kristus. Nah, itu ditulis dalam Matius 16 ayat 18. Aku akan mendirikan jemaatku. Nah, jemaat di situ ditulis eklesia. Nah, jemaat yang bersatu itu menentukan nasib kota. Tetapi kalau alam maut itu kaitannya dengan Yohanes. Ya, bahwa kamu yang mati hidup selama-lamanya. Nah, itu diprotes oleh ahli Taurat dan orang Farisi yang mengatakan nenek moyang kita semuanya mati. Jadi tidak nangkap apa yang Tuhan maksudkan. Yang Tuhan maksudkan, Tuhan Yesus pada waktu itu mengatakan, kamu yang mati menjadi hidup selama-lamanya. Apanya itu? Rohnya, rohaninya. Ya, hidup kekal itu rohnya, kan tubuh ini memang berasal dari debu tanah. Jadi pasti akan kembali kepada debu tanah, tapi rohnya, rohaninya ini tumbuh berkembang sampai kekekalan. Ya. Kemudian ditulis dalam 1 Korintus 12 ayat 12-27 yang menggambarkan bahwa kita ini adalah tubuh Kristus. Tubuh Kristus kan banyak anggotanya, sama seperti kita melihat tubuh ini. Tubuh ini kan ada banyak anggotanya, ya, kaki, tangan, dan organ dalam tubuh. Tangan aja ada 10 jari. Jadi artinya sebagai bagian tubuh Kristus, sekumpulan orang percaya ini harus efektif dan berguna. Tidak bisa kita ini hanya menjadi penonton saja. Ya, jadi terlibat. Kalau bahasa Jawa mengatakan kita ini handar beni, merasa memiliki. Tidak kebetulan Tuhan menuntun kita untuk berjemaat di tempat ini, tidak kebetulan. Itu Tuhan yang menuntun, membimbing kita untuk kita tinggal dalam persekutuan ini. Nah, tetapi kita harus berfungsi. Ya, kalau tidak berfungsi berarti ada sesuatu yang salah ini. Nah, nanti akan saya jelaskan apa yang salah. Kemudian dalam Efesus pasal 2 ayat 12 sampai 19 itu menjelaskan kita yang dulunya jauh karena dosa menjadi dekat karena korban Kristus. Dulunya kita seteru atau musuh Allah menjadi keluarga Allah. Jadi status kita sebagai orang percaya sebetulnya istimewa sekali. Nah, keistimewaan ini tidak akan kita alami kalau kita tidak mengerti hati Tuhan atau tidak mengerti kehendak Tuhan. Nah, ada resikonya ini. Resikonya adalah ditulis dalam Yohanes 15 ayat 1 sampai 6 itu dijelaskan bahwa kita ini Tuhan Yesus adalah pokok anggur dan kita ini carangnya. Carang akan tumbuh hidup berbuah kalau nempel. Kalau kita tidak berbuah dipotong dan dibuang, dibakar. Jadi kehidupan ini harus berguna, kehidupan ini harus berdampak. Dan itu sama seperti yang dikhotbahkan Tuhan di atas bukit dalam Matius 5 ayat 13, 14 sampai 16 itu mengatakan, tidakkah engkau tahu bahwa engkau adalah terang dunia? Engkau adalah garam. Terang dan garam itu berfungsi. Ya, coba ajalah kita masak hisit. Wah, itu harganya berapa juta itu. Ya, dimasak harganya mahal. Tetapi tidak pakai garam. Ada rasanya enggak? Enggak ada.
Artinya apa? Kehidupan kita ini harus memberi rasa, memberi dampak, memberi pengaruh positif, bukan pengaruh negatif. Ya, jadi ini pemahaman dasar dulu. Mari kita lanjutkan, next. Nah, jemaat dipanggil sebetulnya untuk dipulihkan dalam segala sesuatu, Kisah Rasul 3 ayat 21. Saya sengaja tidak membaca ayatnya, ayat demi ayat, karena waktunya ya, kita batasi waktu sehingga kita harus betul-betul memanfaatkan waktu ini seefisien mungkin. Jadi kalau mau dicatat silahkan, kalau mau minta PowerPoint-nya silahkan, tidak ada kuncinya ya, silahkan. Nah, Kisah Rasul 3 ayat 21 itu mengatakan bahwa jemaat itu dipanggil untuk mengalami pemulihan segala sesuatu. Pemulihan segala sesuatu berarti semua aspek kehidupan, roh, jiwa, dan tubuh, keluarga, dan ekonomi. Seperti yang dikatakan para nabi. Artinya para nabi dalam perjanjian lama itu sudah menulis apa yang akan terjadi. Dan para nabi ini menulis tapi tidak tahu apakah itu dialami ataukah tidak. Tapi mereka menulis, ya, itu ditulis dalam 1 Petrus 1 ayat 10 sampai 12. Jadi para nabi itu menulis tapi tidak ngerti, tidak mudeng ini untuk siapa. Tulisan ini untuk kita sebetulnya, gereja, eklesia, yang statusnya adalah anak Allah dan keluarga Allah. Kita pahami ini dulu ya. Nah, berarti dipulihkan kan? Pulihkan itu semua aspek. Roh kita yang dulu terikat dengan hal-hal yang berbau mistik, budaya, kata orang pintar, kata nenek moyang, itu harus diluruskan. Itu ditulis dalam Efesus pasal 4 ayat 23. Pikiran dan roh. Nah, roh ini kalau bahasa Jawanya batiniah, ya. Ini diluruskan. Lewat apa? Firman. Jadi firman itulah yang akan memerdekakan kita dari ikatan-ikatan konsep paradigma falsafah hidup kita. Nah, itu pemulihan roh. Jiwa, struktur jiwa itu kan pikiran, perasaan, kehendak. Nah, di dalam jiwa ini ada banyak hal yang paling penting untuk diperbaiki. Ya, roh mengenal Allah itu karya Roh Kudus. Tapi jiwa itu ada kemauan, ada kehendak dalam diri kita untuk memperbaiki jiwa kita. Seperti tadi saya sudah singgung ya, pikiran, perasaan, kehendak. Perasaan, pemarah jadi sabar. Ya. Emosional jadi punya penguasaan diri. Kasar jadi lembut. Jadi semua itu berbicara tentang hasil mentaati firman, karena firman itu memerdekakan dari manusia lama menjadi manusia baru. Nah, itu disebut dalam Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 22, tepatnya di ayat 22-nya 9 buah roh. 9 buah roh itu hasil karya dipimpin roh. Maksudnya dipimpin roh itu adalah firman. Karena firman itu ilham Roh Kudus. Jadi setiap kita yang taat firman itu artinya kita menempatkan diri, membuka diri untuk diperbaiki, diluruskan supaya hidup kita makin berkenan. Ya. Jadi kita melihat dasar-dasar kebenaran firman ini sangat penting karena kita sudah mendekati akhir zaman. Jadi bukan mendekati, kita sudah hidup dalam akhir zaman. Kita ini sudah hidup dalam akhir zaman, ditulis dalam Matius pasal 24:6. Jadi kita ini sudah ada di akhir zaman, bukan nanti lagi. Jadi firman itu memerdekakan. Kemudian pikiran kita, roh dan pikiran kita, dan tubuh. Tadi semuanya didasari firman. Pikiran, mindset, falsafah, paradigma, itu diperbaiki, diluruskan lewat firman. Jiwa juga iya, tubuh juga iya. Artinya apa, Pak? Tubuh kita yang sakit bisa sembuh? Iya. Nah, banyak orang tidak tahu ya, kita ini sudah terbiasa dengan obat. Jadi semua penyakit ya sembuhnya dari obat.
Lalu Pak, kalau kita jadi anak Tuhan tidak minum obat, ya enggak juga. Karena dokter penemu obat itu juga karena ilham Roh Kudus kan. Tetapi yang kita perlu tahu dalam situasi seperti pandemi saat ini, kita tahu mana toh ada obat. Vaksin itu kan uji coba aja. Lewat uji coba sehingga berbagai jenis itu reaksinya berbeda. Karena dipaksakan untuk muncul vaksinnya. Nah sekarang kembali lagi, jadi roh, jiwa, dan tubuh. Tubuh ini menjadi sehat ketika membaca, merenungkan, dan menjadikan firman itu bagian tubuh kita. Itu yang menyembuhkan. Ayatnya di mana Pak? Amsal 4 ayat 20 sampai 22. Perhatikan firman, renungkan, dan jadikan itu bagian hidupmu, maka itu yang akan menyembuhkan seluruh tubuhmu. Ayatnya ada kan? Nah banyak orang kan tidak mau baca Alkitab. Ya dibaca hanya ayat-ayat tertentu aja, kalau teguran tidak mau, itu tidak seimbang namanya. Kebenaran firman itu harus kita terima seimbang. Kebenaran tentang berkat oke, bagus dan harus disampaikan. Tetapi kebenaran bahwa daging ini harus disalibkan. Pikul salib. Di sini katakan tidak perlu menderita karena Tuhan sudah menderita. Ya, ada ayatnya memang, Ibrani 9 ayat 27. Kamu tidak usah menderita, sekali aja cukup, Kristus sudah melakukan. Tetapi di sini ada ayat, Matius 16 ayat 24 mengatakan bahwa kalau kamu menjadi pengikutku harus pikul salib. Apa yang disalibkan? Daging ini loh. Keinginan daging ini harus disalibkan. Ya, dalam Yohanes 16 ayat 33 itu malah lebih kuat lagi mengatakan bahwa dalam dunia ini kau akan menderita. Kuatkan hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Seimbang kan? Jadi jangan ngomong berkat saja, jangan ngomong kelimpahan saja. Kalau kita mengalami prosesnya pada umumnya adalah untuk mengerat kedagingan kita, emosi kita, ya, arogansi kita, keangkuhan kita, itu yang disalibkan sebetulnya. Jadi kekristenan itu seimbang, jangan berpikir kekristenan tidak ada masalah. Kalau tidak ada masalah, tidak muncul ayatnya, 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan ini sebatas tidak seberapa, dan saat itu juga Tuhan sudah memberi jalan keluar. Berarti hidup karena alami pencobaan. Pencobaan itu apa? Tujuannya kita mempercayai apa yang dikatakan Tuhan. Bahwa Tuhan itulah kota benteng pelindungan kita. Pertolongan kita datangnya dari Tuhan. Nah itu supaya kita percaya. Iman itu bukan pistis saja. Iman itu percaya perkataan Tuhan, ya. Tapi setan juga percaya tuh. Cuma setan tidak melakukan. Nah, tetapi orang percaya ini adalah pisteuo. Artinya mempercayakan diri untuk mengikuti apa yang Tuhan berikan atau petunjuk firman. Jadi kekristenan yang hidup itu seperti itu. Nah kalau seperti itu baru menyadari anugerah keselamatan itu sungguh luar biasa. Bukan usaha manusia. Jadi pemulihan segala sesuatu dalam roh, jiwa, tubuh, ekonomi, dan keluarga. Nah masalah ekonomi karena ada ayatnya. Kita mengembalikan enggak milik Tuhan, persepuluhan. Karena ada ayatnya. Loh Pak, itu kan perjanjian lama Pak. Di perjanjian baru tidak ada Pak ayatnya. Dalam perjanjian baru 1 Korintus 6 ayat 19, 20 itu mengatakan, tidakkah engkau tahu bahwa hidupmu bukan milikmu lagi, tapi milikku karena aku sudah membayar engkau di kayu salib. Jadi bukan 10% kan? Seluruhnya 100% kehidupan kita ini milik Kristus. Nah logikanya kan 100% kita manfaatkan bagi kemuliaan nama Kristus. Ya kita kembali kepada Alkitab yang benar. Dan akhirnya muncullah hidup baru. Yang lama berlalu dan yang baru muncul.
Ada dasar ayatnya semua ya, dibaca nanti ya. Itu artinya yang bertahta dalam hidup kita Kristus. Ada gambarnya itu, salibnya itu duduk di kursi. Artinya yang menjadi Tuhan dalam hidup kita adalah Yesus. Maka kita akan mengalami Kristus makin hari makin mengenal, makin hari makin tahu betapa luar biasanya hidup sebagai orang percaya ini. Ya, sekarang kita masuk lebih jauh lagi. Next. Nah, manusia rohani ini kalau tidak dibangun, maka yang dominan adalah manusia daging. Ya, manusia daging itu kalau bahasa Jawa ngomong gawan bayi, ya, faktor keturunan. Ya, ayahnya emosional, anaknya jadi sabar, ya enggak, sama saja emosional. Itu gawan bayi. Nah, gawan bayi kita siapa? Adam. Kita kan keturunan Adam. Nah, itu manusia daging. Ya, yang dominan. Ya, sehingga akhirnya itu semua akan binasa. Yang akan masuk dalam kekekalan itu adalah manusia rohnya, rohaninya. Daging tidak ada tempat di dalam kekekalan. Tidak ada, hanya roh. Dan tentunya tubuh kemuliaan. Jadi unsur daging itu karena dari debu tanah itu kemudian Tuhan waktu menciptakannya memang ada unsur supaya terjadi pelipat gandaan manusia. Penuhilah bumi. Jadi unsur daging seks itu ada dalam tubuh lahiriah dari debu tanah. Tapi tubuh kemuliaan tidak ada. Nah, itulah sebabnya konsep ini sepertinya diterima sangat kuat oleh Saduki. Sehingga mengatakan, Tuhan di adat istiadat kita kan ada namanya kawin ipar. Kakaknya meninggal harus menikah dengan adiknya dan seterusnya. Lalu nanti di kekekalan siapa Tuhan yang jadi suaminya? Tuhan ngomong kamu sesat. Karena di kekekalan tidak ada itu kawin-mawin. Seks itu tidak ada. Karena tubuhnya tubuh kemuliaan, tidak ada unsur reproduksi untuk menciptakan manusia itu tidak ada. Ya, jadi kita melihat ini. Nah, kemudian secara umum kita melihat manusia daging itu suka firman, tapi yang menyenangkan hatinya itu ditulis dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 3 dan 4. 2 Timotius 3 ayat 4, pasal 4 ayat 2 dan 3. 2 Timotius pasal 4 ayat 2 dan 3 itu mengatakan bahwa mereka mencari pembicara yang menyenangkan hatinya. Jadi mungkin khotbah seperti saya itu tidak menyenangkan. Pak Paulus, saya itu dari Senin sampai Sabtu itu mikir cari uang aja. Minggu itu saya maunya santai, relaks, jangan buka ayat aja. Saya menyerahkan ayat tanpa membuka kan. Pusing Pak. Nah itu manusia daging itu tidak mau, diubah itu tidak mau, diluruskan tidak mau. Bahasa Jermannya gugu karepe dhewe. Nah, jadi maunya gugu karepe dhewe, maka dipanggillah pembicara yang lucu-lucu, yang dagel-dagel, wah, jamik. Karena menyukakan, melegakan jiwanya. Ayatnya ada itu. Nah, kalau Ibrani lebih tajam lagi. Ibrani 5 ayat 11 sampai 14 itu mengatakan, kamu itu kalau minumnya susu itu kamu bayi rohani. Tapi dewasa rohani itu makanan keras. Susu itu kan tinggal telan aja, gluk gluk gluk. Kalau keras dikunyah kan, dirasakan kan. Jadi firman itu direnungkan itu maksudnya di situ. Bukan hanya membaca, mengetahui, itu jadi orang Farisi, tidak pernah menjabarkan dalam kehidupannya. Itu tidak mendatangkan kesehatan dan tidak mendatangkan keselamatan. Jadi kita tidak mau lagi. Kita ini sudah tahu Tuhan itu segera datang.
Tidak ada hubungannya dengan Ukraina dan Rusia ya. Kalimat perang dunia ketiga itu kan kata orang aja yang tidak tahu. Kita kan percaya Alkitab. Amin. Alkitab itu ya dan amin. Matius 24 ayat 35 mengatakan langit dan bumi boleh lenyap, tapi firman-Ku tetap selama-lamanya. Alkitab mengatakan kapan itu kiamatnya? Perang Harmagedon. Jadi belum perang Harmagedon tidak akan kiamat. Ya, Presiden Rusia Putin tidak segila itu, ada meluncurkan nuklir, itu pasti gila itu. Ya enggak. Kalau perang nuklir ya sudah habis, selesai. Tapi toh Tuhan bisa mengendalikan itu. Ya Firaun aja buat mainan sama Tuhan. Masa Tuhan tidak bisa mengendalikan pikiran Presiden Putin dari Rusia, tergoda karena gengsi mungkin meluncurkan nuklirnya, tapi Tuhan kan mengendalikan. Ya tidak bisa. Jadi tidak itu. Maksud saya akhir zaman itu menjelaskan tanda-tandanya. Ya. Kita hidup di dalam akhir zaman. Anda tahu 10 tahun yang lalu gempa bumi itu paling 1000-2000. Tahun 2020 kemarin saya membuka ya di Google itu kan ada kegempaan di dunia itu mendekati 18.000 kali. Ya, loh Pak, di TV kan enggak? Ya, TV running tag itu pokoknya di atas 5 skala Richter itu baru ditulis. Kalau 5 ke bawah enggak. Beberapa bulan yang lalu Ambarawa gempa, semua orang pada lari takut pergi ke Semarang, nginepnya di hotel, takut kemburuan rumah. Itu baru 2,9 aja sudah ketakutan seperti itu. Bagaimana dengan BMKG yang menjelaskan di Jawa bagian selatan akan ada gempa bumi sampai 9 skala Richter dan diperkirakan itu ombaknya 40 sampai 60 meter. Berulang-ulang itu. Nah, itu kan sebagai tanda gempa, gunung berapi meletus. Itu kan tanda, puting beliung longsor. Tidak ada kan 10 tahun yang lalu. Sekarang kan menjadi bagian pembicaraan umum. Karena puting beliung, atapnya pada terbang semua. Karena intensitas hujan sangat tinggi, terjadi longsor. Ya, kalau di kota seperti ini dataran rendah tidak masalah. Yang di pedesaan itu yang ketakutan. Kalau hujan tidak berhenti sampai setengah hari, wah itu sudah takut, pasti akan terjadi longsor. Itu kan tanda-tanda semua perang itu kalau di antar negara itu memang terakhir ini yang mengembarkan kan Ukraina dan Rusia. Tetapi kita tahu enggak? Di pedesaan itu terjadi perang antar kampung. Ya, jadi perangnya bukan hanya negara, antar kampung. Wah, biasa Pak itu. Loh, sekarang ini perangnya antar geng. Anak muda itu punya geng sendiri. Wah, itu perang. Perangnya itu bunuh-bunuhan. Karena zaman saya kecil itu ijen wani gitu ya. Sekarang enggak pakai celurit, pakai rantai, kan membunuh. Coba bayangkan. Itu kan sudah nunjukkan ya perangnya itu sudah di mana-mana. Itu tanda zaman yang sudah digenapi, yang belum digenapi adalah antikris muncul memproklamirkan diri sebagai Mesias. Jadi indikatornya itu ajalah. Karena Matius 24 ayat 15-16 itu menjelaskan. Antikris akan muncul dan meresmikan bait suci mengaku dirinya sebagai Allah. Kalau kita tahu itu berarti kita ketinggalan. Sebab sebelum antikris muncul Tuhan akan mengangkat kita. Rapture. Tunggu. Dia angkasa, menurut saya itu Firdaus, surga. Kemudian 7 tahun kemudian Tuhan datang menghancurkan. Nah, itu yang disebut perang Harmagedon, itu di situ. Tuhan datang bersama bala tentara menghancurkan antikris, itu yang disebut perang Harmagedon. Jadi ya seperti itu, daging itu segala tindakan minta dihargai, ya butuh pengakuan. Ya,
daging diutamakan daripada mencari tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ini kan realita, saya hanya mengulang-ulang, hanya mengingatkan aja realita kehidupan manusia yang ada di dalam dunia ini. Next, kita lanjut masuk, nah ini. Jadi pemulihan tubuh Kristus ini adalah dengan cara mengundang hadiratnya melalui pujian dan penyembahan. Puji Tuhan Bapak Ibu mau datang tempat ini, ya enggak salah kalau lewat online, kalau memang komorbid, takut kena paparan virus COVID-19 yang sekarang sedang merambah adalah Omikron, tipe Omikron, ya enggak salah. Tetapi kita kan lebih beruntung datang dalam gedung onset. Kita bisa menikmati hadirat, mendengarkan musik, pujian. Saya merasakan hadirat Allah duduk di depan sana. Kalau saya tidak hadir seperti ini kan tidak bisa merasakan. Pak, saya di rumah juga iya loh Pak. Saya juga merasakan hadirat Allah. Ojo-ojo nyanyi ora. Engkau enek pas firman. Di Ambarwa banyak. Di sini saya percaya tidak ada. Tidak ada yang ngaku maksud saya. Jadi pujian penyembahan itu bisa rasakan ketika keluar dari hati. Ketika dari hati, teknya itu mengingatkan, mensimulasi pikiran kita. Iya, Tuhan itu besar, ya, terenyuh kan. Hadirat Allah itu. Ya, firman diberitakan murni. Nah, ini sekarang yang tidak murni banyak sekali. Apalagi online sekarang kan dari berbagai aliran gereja macam-macam ngawur, ngomongin berkat aja, tidak pernah ngomong salibkan daging. Ini kan tidak jujur, tidak fair dong. Wong Alkitab mengatakan semuanya, kalau fair ya katakan semuanya. Jangan hanya membuat orang mimpi aja. Itu ngawur kan. Tapi kan orang senang sing seperti itu kan, menyenangkan daging. Pikul saya, ojo Pak, ojo ngomong gue Pak. Maunya berkat-berkat saja. Ini akhir zaman, jadi jangan kaget. Ya, sekarang modelnya kayak zaman dulu itu, apa namanya, surat berantai. Kalau engkau tidak menyampaikan ini, maka kamu akan celaka, keluargamu celaka. Contohnya ini. Sekarang lewat video klip. Kalau Bapak Ibu tidak memberitakan ini, Bapak itu berarti hanya 3% dari orang yang tidak percaya bahwa Tuhan datang. Ya percaya aja Tuhan datang, tapi jangan ngawur. Ngomong 6 akan datang nanti tanggal 6 Juni tahun 2022. 6 kan ngawur apa? Jadi banyak, kalau tidak berarti Bapak Ibu tidak percaya antikris itu ada. Ya apa hubungannya percaya dan itu kan supaya video klipnya viral, supaya banyak subscribernya. Apa beda nih kalau surat berantai dengan ancaman? Nggak ada bedanya toh. Nah disinilah pentingnya kita ngerti firman dengan baik. Tuhan datang adalah untuk memulihkan kehidupan kita, roh, jiwa, tubuh, ekonomi, keluarga kita. Semua yang dipulihkan lewat kebenaran firman, karena firman itu memerdekakan. Kalau kita menyadari itu, mari kita menghidupi firman. Nah menghidupi firman salah satunya kita akan menikmati ketika suasana pujian dan penyembahan. Kita menerima firman dengan sukacita karena tahu itulah penuntun jalan hidup. Ya, firman itu adalah pelita dan suluh bagi kaki kita, menuntun setiap langkah kita untuk dibawa dalam kemuliaannya. Jadi kita jangan terjebak kepingin dengar firman yang tidak murni. Murni itu artinya benar selaras dengan apa yang tulis Alkitab. Lah Pak, penafsiran oke lah, penafsiran itu namanya eksegesi. Kalau ilmu menafsirkan itu adalah hermeneutik, tapi eksegesinya aja ngawur.
ayat yang diterjemahkan itu bertentangan dengan ayat lain. Kalau bertentangan berarti itu eksegesinya, menafsirkannya ngawur. Jadi kita perhatikan ini. Sekarang itu muncul ajaran aneh-aneh. Yang tidak ada di Alkitab itu diajarkan. Ini adalah Roh Kudus sendiri yang ngajar saya. Loh, siapa kamu? Kamu istimewa sekali. Ya, Roh Kudus itu tidak pernah bertentangan dengan Alkitab. Jadi kalau bertentangan itu jelas bukan dari Tuhan. Ya, palsu. Nah, itulah sebabnya sekumpulan orang percaya ini harus membangun kasih di antara jemaat, saling memperhatikan, saling mendoakan, ya, peduli satu dengan yang lain. Itu namanya tubuh yang sehat. Kalau enggak, kita masih manusia daging, egois. Ya, ketika masa pandemi itu 2 tahun gereja off. Ya, gereja off itu artinya kan tidak ada pemasukan, persembahan dari mana. Tetapi puji Tuhan, ya, ketika masa pandemi bukan hanya pemasukan tetap ada, tapi malah bangun gedung serbaguna sebelah. Ya, dari mana Pak dannya? Sumbangan dari Jakarta, ya, dari Ambarawa, dari berbagai tempat. Pak, saya 300 sak semen. Pak, saya 300 besi, saya 50 besi, beton. Ya, jadi sumbangan. Selesai bangun, kita bisa onset. Ya, mulai Januari yang lalu kita mulai onset. Sebelumnya selama 2 tahun itu online semua. Streaming tidak bisa. Kenapa? Karena perbukitan ada yang sinyal kuat, ada yang tidak kuat. Ya, streaming itu kalau berhenti kan putus, hilang. Ya, maka online. Kalau putus nanti dilanjutkan lagi kan tidak hilang. Kalau streaming kan itu aja selesai hilang. Nah, jadi online di sini juga ya, yang online untuk yang sore lewat online. Ya, bagus memang seperti itu. Adaptasi dengan ibadah pola baru. Susah tapi kita harus ngikuti, tidak bisa tidak. Next, kita lanjutkan. Nah, ya, tubuh tumbuh karena rendah hati. Jadi semua orang taat firman itu karena rendah hati. Kalau tidak rendah hati tidak bisa. Tuhan itu kan mengikuti zaman, lu tidak tahu firman. Tadi sudah saya singgung, Matius 24 ayat 35. Langit bumi boleh lenyap, tapi firman Tuhan itu tetap selama-lamanya. Artinya Tuhan itu konsisten, tidak berubah. Apa yang diucapkan itu terjadi bukan hanya abad ini, abad-abad berikutnya kalau ada. Itu namanya firman, bukan seperti kata orang, tidak. Jadi bagaimana orang bisa mengikuti firman kalau rendah hati? Bagaimana orang bisa mendoakan satu dengan yang kalau rendah hati? Keluarga bisa harmonis karena ada kerendahan hati. Salah satu arogan menangi dewi, udah keluarga itu konflik ya, tidak akan berhenti. Karena arogansi menangi dewi, beneri dewi, tidak peduli laki perempuan sama saja. Itu artinya kan tidak rendah hati. Saya ya tidak usah kesaksian karena waktunya. Jadi mengakui bahwa butuh dipulihkan, mau dituntut firman dan sadar dirinya bagian tubuh Kristus. Handar beni, merasa memiliki. Tidak kebetulan kita ada di sini. Tidak rendah hati, jelas tidak menyatukan, tetapi merusak, seperti kanker harus dipotong. Ya, semua jemaat ada, saya juga punya. Jemaat yang maunya ngatur, aduh, tobat ya itulah. Kalau tidak mau diatur marah, ya saya yang ngatur kan Tuhan, masuk manusia. Tubuh sehat pasti memiliki kesatuan hati, tujuan hidup bagi kemuliaannya, dan kesanalah Tuhan memerintahkan berkat.
Mazmur 133 ayat 1-3. Oh betapa indahnya. Kesanalah Tuhan memerintahkan berkat di dalam kesatuan. Tidak ada kesatuan terpecah-pecah, tidak mungkin ada berkat. Ya, terakhir kesimpulan. Nah, pas setengah jam. Sebagai tubuh Kristus, jemaat harus hidup dalam kebenaran. Sebab tubuh Kristus harus berfungsi bagi kemuliaannya. Resiko tidak memiliki kesatuan, maka akan dipotong dan dibakar. Yohanes 15 ayat 1-6. Nah, saya kan fair, ngomong apa adanya. Ya, tidak bisa ngomong yang baik-baik saja, tidak fair. Nanti kalau ketemu Tuhan saya ditanyakan ini, kamu kok menyampaikan firman hanya itu aja, yang lain kau udah nah, tidak bisa jawab kan. Nanti ada penghakiman itu, tentunya untuk menerima upah. Jadi kekristenan yang sehat adalah menyadari dirinya berfungsi sebagai bagian tubuh Kristus, bukan kritikus. Karena saya sudah biasa makanan sehari-hari ngomong, kurang ini, kamu yang kurang ajar. Kurang apa gampang, apa tadi gembala. Ya kalau bukan panggilan saya tidak mau. Ya sudah 30 tahun, dulu pernah di Semarang. Ya sekarang di Ambarawa sudah 19 tahun, dulunya di Temanggung 6 tahun, Temanggung, Semarang, Barowo 31-32 tahun mengembalakan. Jadi mari kita sama-sama sehati, sepikir, satu tujuan bagi kemuliaan nama Tuhan saja. Amin. Mari kita berdoa bersama. Bapa Surgawi, terima kasih kami boleh mendengar kebenaran firman-Mu. Kami beruntung karena pagi hari ini kami datang sehingga kami boleh mendengar kebenaran firman-Mu. Tentunya setiap kami bukan hanya menjadi pendengar, tetapi kami mau menjadi pelaku firman. Oleh sebab itu, ya Roh Kudus tolong kami. Karena kami sadar melakukan firman tanpa kekuatan yang berasal dari Engkau, kami tidak mungkin mampu melakukan karena kami ini adalah lemah adanya. Tetapi dengan pertolongan Roh Kudus kami bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami terima firman-Mu dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Waktu selanjutnya kami serahkan. Shalom sidang jemaat yang kasih Tuhan. Dengan penuh sukacita kami menyambut kedatangan jemaat sekalian di dalam ibadah raya onset pada saat ini. Dan saya akan menyampaikan beberapa informasi kegiatan gereja kita. Pertama-tama atas nama Bapak Gembala Sidang dan juga pengurus dari GPI Semarang Indah, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Paulus Raditya Praba yang telah melayani akan firman Tuhan pada saat ini. Dan kami berdoa kiranya Tuhan yang akan terus memberkati pelayanan Bapak Paulus Raditya bagi kemuliaan akan nama Tuhan. Yang kedua, untuk ibadah raya onset kita minggu depan di tanggal 4 April 2022 masih diadakan pada pukul 8 pagi, dan bagi jemaat yang belum bisa di dalam ibadah onset dapat tetap mengikuti ibadah secara online pada sore hari pukul 5 sore di channel YouTube GPI Semarang Indah. Bagi Bapak Ibu yang akan memberikan persembahannya bagi pelayanan pekerjaan Tuhan, amplop persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang ada di pintu keluar gereja ketika nanti Bapak Ibu akan pulang. Dan kembali kami mengingatkan kepada Bapak Ibu saudara sekalian untuk tetap menjalankan protokol kesehatan 5M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan dan juga mengurangi mobilitas karena pandemi belum usai. Dan setelah menerima doa berkat, kami mengimbau Bapak Ibu untuk bisa segera kembali ke rumah masing-masing untuk mencegah terjadinya kerumunan. Tuhan memberkati. Dan marilah kita akan mengakhiri ibadah hari ini dengan menerima doa berkat. Saya mengundang Bapak Ibu bisa berdiri bersama-sama untuk kita boleh datang kepada Tuhan. Sungguh Tuhan, kami bersyukur buat kasih setia-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Kasih-Mu yang menyatukan kami Tuhan di dalam satu tubuh Kristus Tuhan. Untuk kami boleh bersama-sama bertumbuh Tuhan di dalam pikiran kami, di dalam iman kami, di dalam pengharapan kami kepada Tuhan. Sehingga kami boleh menjadi jemaat dan juga menjadi anak-anak Tuhan yang boleh bertumbuh sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan.
dan kehidupan kami boleh menjadi terang, boleh menjadi saksi yang memuliakan akan nama-Mu. Sidang jemaat yang kasih Tuhan, pada akhir ibadah hari ini, angkatlah kedua tanganmu kepada Tuhan dan terlimpahkan berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Diberkatilah dengan kesehatan yang baik, diberkatilah keluarga dan rumah tanggamu, diberkatilah usaha dan pekerjaanmu, dan diberkatilah segala hasil pekerjaan tanganmu karena Tuhan yang menyertai engkau. Tuhan akan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kepadamu kasih karunia-Nya. Tuhan menaruh wajahnya kepadamu dan akan memberikan kepadamu damai sejahtera. Mulai saat ini sampai Yesus datang untuk kali yang kedua. Mari kita yang percaya terima berkat Tuhan katakan dengan iman bersama-sama. Amin.